Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Mardiwan, NPM 411821911801141 dari kelas paralel 4. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pendidikan luar ruangan. Soal nomor 1 yaitu jelaskan definisi survival menurut 3 ahli. Yang pertama, ada menurut Latan, analisis survival adalah suatu analisis dalam waktu yang didefinisikan dari awal sampai berakhirnya suatu kejadian atau event analisis. Survival merupakan suatu metode statistik yang berkaitan dengan waktu, yaitu dimulai dari time origin atau start point sampai pada suatu kejadian khusus. Yang kedua, ada menurut Soeharto. Secara umum, strategi bertahan hidup dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam merupakan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola segenap aset yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, ada Snell dan Sterling menyatakan bahwa strategi bertahan hidup adalah berbagai tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang menengah ke bawah secara sosial ekonominya. Soal nomor 2 yaitu sebutkan 3 prinsip dasar survival dan jelaskan. Yang pertama, ada survival kit, yaitu seperangkat peralatan untuk bertahan hidup saat kalian tersesat atau tengah dalam bencana, walaupun tidak bisa terus-menerus untuk digunakan, namun setidaknya survival kit akan sangat berguna untuk menolong hidup kalian saat melakukan petualangan di alam liar dan bisa digunakan dalam waktu yang lama di kemudian hari. Yang kedua, ada keterampilan bertahan hidup, yaitu adalah teknik yang dapat digunakan seseorang untuk mempertahankan kehidupan di semua jenis lingkungan alam ataupun binaan. Teknik ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi kebutuhan manusia yang meliputi air, makan, dan tempat tinggal. Selanjutnya, ada 4 perlindungan ketika sedang bertahan hidup. Carilah tempat berlindung dari cuaca yang ekstrim seperti panas dan curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian, hindari memakai pakaian basah dan menggunakan outfit yang sesuai medan. Soal nomor 3 yaitu apa yang dimaksud positive mental thinking dalam survival. Jelaskan. Positive mental thinking harus tetap selalu berpikir positif dan menyadari bahwa halnya kita dalam posisi yang harus siap menerima segala rintangan yang dapat membahayakan diri kita kapanpun dan dimanapun dapat terjadi. Dengan kita selalu berpikir positif dan selalu berdoa, mengingat Sang Pencipta dapat mengasah keyakinan kita untuk bertahan hidup dan menumbuhkan rasa optimisme. Soal nomor 4 yaitu edisi. Everyday carry adalah perlengkapan yang selalu dibawa oleh setiap orang. Sebutkan dan jelaskan fungsi 10 benda edisi esensial atau utama seseorang untuk menghadapi kondisi survival di hutan. Yang pertama, center flashlight. Senter kecil, senter kepala, fungsinya adalah sebuah alat listrik portable yang merupakan sumber cahaya untuk menerangi dan dioperasikan dengan baterai. Yang kedua, tali prusik. Yang ketiga, kompas atau peta untuk menunjukkan arah jalan yang dituju dan pulang. Yang keempat, korek api untuk membuat tabunan dan kehangatan di tengah sunyi ataupun kesepian. Yang kelima, pisau lipat berfungsi untuk
menggunakan di situasi apapun. Yang keenam, perlengkapan P3K fungsinya adalah pertolongan pertama pada korban kecelakaan atau terluka. Yang ketujuh, selimut termal berfungsi untuk menyimpan panas dan dalam tubuh karena fungsinya yang bagus sebagai isolator. Yang ke-8, sedotan filter air berfungsi untuk menjernihkan air dari kotoran. Yang ke-9, jas hujan berfungsi untuk meminimalkan masuknya air yang mengenai bagian tubuh dan pakaian. Yang 10, fluid fire starter berfungsi untuk membantu menyuarakan keadaan darurat dibandingkan suara. Selanjutnya yang kelima, jelaskan perbedaan survival dengan bushcraft. Dalam ilmu survival, kita bisa menggunakan alat apapun itu, mau alat modern atau alat primitif sama saja, asal dapat digunakan untuk bertahan hidup. Ilmu survival juga lebih luas cangkupannya, tidak hanya di alam liar saja, tetapi semua hal yang menyangkut cara bertahan hidup, baik cara bertahan hidup pasca bencana alam, cara bertahan hidup perkotaan, cara bertahan hidup saat kondisi perang, serta cara bertahan hidup di alam liar. Termasuk di dalamnya adalah ilmu bushcraft. Sementara bushcraft sendiri membatasi diri hanya menggunakan alat-alat dan teknik tradisional primitif untuk bertahan hidup di alam liar. Bushcraft banyak sekali mengambil dan mengadopsi ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dari budaya etnik atau primitif dari berbagai negara. Jadi walaupun bushcraft termasuk dalam ilmu survival, tetapi mengaplikasikannya tidak sama dengan survival. Bisa dibilang ilmu bushcraft hanyalah sebuah seni dan teknik khusus cara bertahan hidup di alam liar menggunakan alat-alat dan teknologi primitif. Kelebihan mempelajari ilmu bushcraft adalah ilmu ini akan sangat berguna di alam situasi tanpa teknologi, sehingga dengan mengetahui ilmu bushcraft akan menambahkan prosentase kemungkinan bertahan hidup kita di alam liar dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.